Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir adakan pertemuan dengan Sintayong. Ikuti jejak Raja Asia, Timnas Indonesia dapat sindiran dari Vietnam. Dimiliki orang Indonesia, Como 1907 beri kode Audero gabung Timnas. Dan kantongi celah, PSSI dorong naturalisasi Martin Paes ke pengadilan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja melakukan pertemuan makan malam dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong pada Jumat 24 Mei kemarin. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir mengaku tak membahas soal Timnas Indonesia. Tentu saja secara tak langsung, ia juga tak melakukan penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Orang nomor satu di PSSI itu mengaku bahwa pertemuan dengan juru taktik Timnas Indonesia itu membicarakan banyak hal lain. Hal ini karena dalam pertemuan ini Erick Thohir pun ditemani oleh sang istri, begitu juga dengan Sintayong yang juga didampingi istrinya Cha Young-ju. Erick Thohir mengakui ia berbicara soal mereka mendidik anak-anaknya hingga sekarang. Namun di sisi lain, walaupun penandatanganan kontrak baru bersama Sintayong belum juga dilakukan oleh PSSI, namun Sintayong dipastikan tengah fokus mempersiapkan Timnas Indonesia jelang laga bulan depan. Beberapa waktu lalu pemain Timnas Indonesia U20 Welber Jardim sempat dikabarkan juga ada klub Liga 1 yang ingin memanfaatkan jasa pemain berusia 17 tahun tersebut. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh ayah Welber, Elisangelo Jardim. Namun terbaru pemain kelahiran Banjarmasin itu menyatakan ingin melanjutkan karirnya di Brasil atau Eropa. Dengan demikian secara tak langsung Welber menolak godaan dari klub Liga 1 Indonesia. Welber pun mengatakan jika hal tersebut sesuai dengan arahan dari sang ayah yang berharap dia terus berkarir di negeri Samba. Di sisi lain, Welber saat ini tengah bersiap untuk membela Timnas Indonesia U20 di Thailand Cup 2024. Welber dan pemain besutan Indra Syafri lainnya dijadwalkan terbang ke Como, Italia Sabtu kemarin. Di Como, Garuda Muda akan menjalani pemusatan latihan sebelum tampil pada turnamen Toulon yang diadakan di Prancis pada 3 hingga 16 Juni. Ajang ASEAN Cup 2024 tentunya bisa menjadi ajang comeback bagi sebagian pemain Timnas Indonesia yang telah lama tidak memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Melansir dari laman resmi PSSI, di ajang ASEAN Cup 2024 nanti, Timnas Indonesia dirumorkan akan menurunkan skuad B atau tim pelapis. Rencana penurunan skuad B atau tim pelapis di ajang ini tentunya bisa menjadi peluang bagi 3 pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk dapat kembali membela skuad Garuda di ajang tersebut. Ketiga pemain tersebut tentunya adalah Ezra Walian, Stefano Lillipali, dan Ilija Spasojevic. Pengalaman mereka di Timnas Indonesia tentunya bisa digunakan oleh Sintayong untuk menjadi mentor bagi para pemain muda semacam Ramadan Sananta maupun Hoki Caraka. Konfederasi AFC telah menyetujui perubahan besar terkait dengan penyelenggaraan Piala Asia U23 edisi berikutnya. Salah satu keputusan penting yang disetujui adalah perubahan waktu penyelenggaraan Piala Asia U23 yang akan digelar setiap 4 tahun sekali mulai tahun 2028. Perubahan ini dilakukan oleh AFC untuk menciptakan level kompetitif yang lebih baik di Piala Asia U23. Perubahan ini diyakini akan membuat persaingan di Piala Asia U23 ke depannya semakin sulit. Pasalnya, setiap negara akan mengirimkan skuad terkuatnya untuk bersaing memperebutkan tiket Olimpiade di setiap edisinya. Dengan perubahan dari AFC, Indonesia kini dituntut untuk selalu tampil maksimal di setiap edisi Piala Asia U23. Mengingat perubahan Piala Asia U23 baru berlaku pada 2028, maka edisi 2026 tetap akan digelar. Menilik dari kejutan besar yang diciptakan di edisi tahun ini, tentunya Garuda Muda diharapkan mampu berhasil melaju lebih jauh lagi di edisi mendatang. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri akan mengikuti ajang Thailand Cup 2024 di Prancis.
Tergabung di grup B, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi Ukraina U20 di laga perdana pada 4 Juni. Jelang laga tersebut, Arhan Kakak dan kolega sejatinya menjalani pemusatan latihan di markas Komo 1907 sampai 30 Mei mendatang. Sebanyak 37 pemain akan melakukan tes ini, termasuk pemain keturunan Indonesia. Salah satu klub asal Belanda yakni FC Dordrecht pun mendukung kiprah dua pemain akademinya yang dipanggil Indra Syafri untuk gabung ke Timnas Indonesia U20. Kedua pemain tersebut ialah Jens Reven dan Mauresmo. Hal itu mereka rilis melalui akun resmi Instagram @rivalfootballacademy, di mana FC Dordrecht mendoakan kedua pemainnya sukses bersama Timnas Indonesia U20. Belakangan ini proses naturalisasi Marten Paes mengenai kendala, sehingga kemungkinan besar dirinya gagal memperkuat Timnas Indonesia untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Terkait hal tersebut, Arya Sinulinga buka suara. Dirinya mendorong PSSI untuk kasus ini ke pengadilan arbitras olahraga. Dalam proses di CAS nanti, Arya Sinulinga mengaku bahwa PSSI sudah mengantongi celah dari konfirmasi ke KNVB kenapa Marten Paes pernah membela Timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, di mana saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti bermain untuk tim nasional senior negara lain jika masih berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir tampil di tim junior negara pertamanya dalam kompetisi resmi. Arya berharap sidang di CAS nanti dapat berjalan lancar dan Marten Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia. Komo 1907 yang baru saja promosi ke Serie A musim depan membutuhkan pemain-pemain tambahan berkualitas demi menjaga eksistensi mereka di kasta teratas sepak bola Italia. Dalam sebuah wawancara, perwakilan Komo 1907 Mirwan Suarso mengaku sering berkontak dengan kiper Inter Milan yang memiliki darah Indonesia, Emil Audero. Sayangnya, Mirwan Suarso mengatakan gaji Emil Audero terlalu tinggi. Namun tak lama setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, Emil Audero dan Mirwan Suarso mengadakan pertemuan. Dalam unggahan stories Mirwan Suarso, terdapat dirinya, Emil Audero dan Susi Hataji. Apakah ini pertanda Emil Audero bakal gabung Komo 1907 di musim depan? Selain berpotensi gabung di Komo 1907, bisa saja pertemuan ini membuka peluang kiper 27 tahun itu memperkuat Timnas Indonesia. Sebab Komo 1907 beberapa kali membantu PSSI. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan Timnas Indonesia di saat Marten Paes belum eligible memperkuat Garuda. Jika nantinya Emil Audero dan Marten Paes bergabung, betapa kuatnya sektor penjaga gawang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga Asian Cup 2024 yang akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember mendatang, di mana skuad Garuda tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Walaupun ajang tersebut masih kurang lebih akan diselenggarakan 5 bulan lagi, namun Vietnam sudah melakukan sayembara untuk Timnas Indonesia. Melalui media Sohal VN, mereka menyindir keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang regional 2 tahun tersebut, yang mana skuad Garuda belum pernah mencicipi trofi Piala AFF walau sudah mengikuti 14 kali di ajang itu. Hanya Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang pernah merasakan gelar juara Piala AFF ini. Kendati demikian, beberapa waktu lalu Coach Shin dan Erick Thohir sejatinya sudah sepakat untuk menjadikan Piala AFF untuk trial timnas saja. Mereka memfokuskan Timnas Indonesia untuk berkancah di Piala Asia. Keputusan itu sejatinya mengikuti perkembangan sepak bola maju di Asia seperti Arab Saudi dan Jepang. Kedua negara tersebut tak menargetkan tinggi di ajang regional, namun menargetkan tinggi di ajang sepak bola Asia maupun dunia. Bahkan Arab Saudi sudah mendapatkan 3 trofi Piala Asia, sementara Jepang sudah 4 kali. Kedua negara ini juga bahkan sudah mencicipi atmosfer Piala Dunia.